Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. ما سلط الله عليك الفاقة إلا لترفع حالتك إليه. Halaman 24, paragraf ketiga. Halaman 24. Ma sallatallahu alaika al-faqata. Allah tidak memberikan kepada engkau al-faqata, kesusahan, kesempitan, ketidakberdayaan. Faqah itu keadaan susah, sempit, tidak berdaya. Faqah namanya. Nah, situasi seperti itu Allah yang memberikan, Allah yang mengkondisikan. Kenapa Allah mengkondisikan seperti itu kepada seseorang? Illa liturfa'a halatuka ilaih. Tujuannya supaya derajat engkau diangkat, liturfa'a, supaya diangkat halatuka, derajat engkau, ilaihi, kepada Allah. Nah, dahulu hati kita masih bercabang-cabang, lawan makhluk, kada bujur-bujur. Hati itu fokus kepada Allah, kada bujur-bujur menganggap Allah Ta'ala itu satu-satunya yang dihajati, satu-satunya yang dicintai. Masih ada yang kita harap selain dari Allah, atau masih ada yang kita cintai selain dari Allah. Nah, itu dahulu. Apabila Allah tadi sayang lawan kita, mencintai kita, maka Allah kondisikan keadaan kita dalam keadaan faqah. Faqah itu susah dan kada berdaya. Dalam keadaan sempit tapi kada berdaya. Amun dalam keadaan susah sempit tapi ada cara keluar, itu belum faqah lagi. Faqah ini posisinya takapit dan kada ada jalan keluar, disebut faqah namanya. Kada ada yang kawa kita andalkan untuk menuntaskan kesusahan kita tuh kada ada. Amun kita dalam keadaan susah sempit tapi ada sesuatu yang masih kita andalkan, belum faqah juga lagi. Nah, faqah ini kada ada yang kita harap-harap di makhluk ini. Duit kada ada, pertolongan makhluk si A si B kada ada, bantu pulang dukungan si A si B kada ada. Nah, maka kita seperti dalam situasi yang sulit, sempit, bahasa Banjarnya tajelapak, dan kada ada lagi cara upaya kita untuk keluar dari situasi ini tuh. Maka satu-satunya jar kita yang kawa menyelesaikan masalah kita ini hanya Allah. Nah, inilah yang disebut faqah namanya. Jadi faqah ini kondisi yang situasinya kita susah, sempit, kada ada jalan keluar. Nah, kalau posisi kita seperti itu, bersangka baik kita dengan Allah. Illa, melainkan Allah, liturfa'a halatuka ilaih, untuk mengangkat derajat engkau kepadanya. Dahulu kita tadi masih ada cinta kepada selain Allah. Nah, wah ini karena orang yang kita cintai itu pahit, ampih kita mencintai orang itu. Maka hanya Allah saja kita yang patut dicintai. Dahulu kita masih mengharap-harap lawan si A, si B, si C, tapi karena yang diharap-harap ini pahit,
akhirnya kita ampih mengharap-harap itu. Nah, akhirnya yang kita harap hanya Allah, yang kita cintai pun hanya Allah. Ini yang disebut derajat kita naik. Asalnya kita masih ke makhluk, masih bercabang hati ke makhluk. Nah sekarang ampih bercabang ke makhluk. Nah itu manfaat dari fakah naranya. Lalu kita berucap, ya Allah, nah pian bang lagi ulun kada ada cara lagi. Nah berarti pian bang lagi, berarti pengakuan yang jujur naranya nih, pengakuan yang jujur dari seseorang hamba. Amun kita duit banyak berisi, keluarga bahagia, sejahtera, tentram, raharjo, sentrum. Ibah ninta pulang dukungan banyak, bantuan banyak. Ya Allah, pian pangi menolong ya ulun. Boleh jadi hanya mulut seperti itu, sedangkan hati masih berpegang dengan makhluk, masih mencintai makhluk. Ya Allah, pian yang ulun cintai belum tentu bujur. Nah, maka mun hendak bujur-bujur tahu kita bahwa yang kita cintai hanya Allah, hendak bujur-bujur kita merasa bahwa yang kita harap itu hanya Allah, maka posisinya ujar para ulama kadada melainkan di fakah sini. Nah, di fakah. Nang kaya kita misal terjebak dalam kejaran 10 harimau ganal. Harimau ini ganal 10 hikong menyasah pian. Oh pian buka, kawai buka, laju pun buka. No, kenapa pian buka? Pian pakai mobil bukanya. Santai ya pian kan tutilah harimau terus terserah pian oh. Biasa aja, dan pian sambil kuring-kuring aja. Kenapa dalam mobil? Apalagi mau dalam di atas pesawat begini pian bye-bye ya pian. Santai aja, hati ini lapang benar karena di atas pesawat. Ya kalau, nah, suatu hari tahajud pian pas kali bangun mencugut 10 hikung harimau di hadapan sudah. Nah, buka langsung pian, maka betilanjang tuh pulang, bangun kuring. Betapi haji orang kuring tuh biasanya bebas pulsa. Jadi bapak bangun langsung buka. Betapi aja ada sampet. Karena 10 hikung harimau ini sudah menghadap mungkin jirnya ini santapan ganalnya ini parut ganalnya cina pas benar sudah. Nah, langsung aja buka beluncat, betapi aja kada sampat buka. Tapi naran harimau indah kehilangan santapan, kejarnya. Pian buka beti lanjang tuh. Buka beti lanjang. Akhirnya sampai ke jalan buntu. Bilok kanan kada kawa, bilok kiri kada kawa. Beluncat kada kawa beluncat. Jalan buntu. Rigol tinggi benar, 12 kilo ke atas tingginya aja rigolnya itu. Kada kawa memanjat. Hendak menabuk tanah bersembunyi dalam tanah kada kawa babila. Sameter aja jaraknya harimau di belakang buka. Maka 10 hikung mun seikong orang nabi 10 hikung. Nah, kamana buka? Itu yang disebut faqah ngarannya. Ke kanan kada kawa, ke kiri kada kawa, beluncat kada kuasa, bersembunyi ke dalam tanah, kayak apa menabuknya. Nah, lalu berucap ya Allah, nah, ini pian aja lagi nah, mun ulun kada ada dayan ini. Semalam itu pian di atas pesawat, nyamanai tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah nyamanai. Berucap di atas pesawat. Apalagi dalam mobil yang ninto Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kancang benar dalam mobil. Nah, tapi yang sekarang ini Bang, la haula wala quwata, asli nih. Asli la haula wala quwata dan asli berharap kepada Allah. Ini faqah ngarannya. Nah, maka bila kita dalam kondisi seperti itu, alhamdulillah Allah hendak mengangkat derajat kita. Nah, itu. Walitanja'a alaihi, dan supaya engkau hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, dan supaya hati engkau hanya berhadap alaihi ta'ala, kepada Allah ta'ala saja.
supaya kita bujur-bujur hati ini menghadap lawan Tuhan aja. Nah, waktu orang fakah itu kada ada lagi lain pada Allah Ta'ala yang diingatakannya. Sebab mengingatakan yang dahulu kada kamu lagi kada ada barangnya. Mengingatakan bebuat ke mobil, mobilnya kada ada. Mengingatakan bebuat ke pesawat, pesawatnya kada ada. Nah, maka hanya satu-satunya yang diingatakan Allah. Itu yang disebut wali tanja'a alaihi, supaya engkau hati hanya berhadap kepada Allah. Nah, jadi seluruh wali-wali Allah lah, hendak kita tahu nih, orang-orang wali nih itu tidak ada menjadi wali Allah melainkan melewati situasi faqah. Kalau kita kada pernah melewati situasi faqah, nyaman ya terus kita khawatir jangan-jangan kita nih juriyat Fir'aun. Fir'aun tuh garing aja kada suah, kada musibah kada suah, miskin kada suah, ujung-ujungnya yang mengaku Tuhan. Dan sejarah para nabi kada ada juga, para nabi, para rasul tuh yang nyaman hidupnya kada ada. Para nabi, para rasul itu selalu dikelilingi oleh musibah-musibah, ujian-ujian yang berat-berat. Itu para nabi, para rasul. Nang kayak itu. Para wali-wali nang kayak itu juga. Jadi mun kita nih walaupun lain nabi, lain wali, nabi kada, wali kada, rasul kada juga. Nah, cuma ada musibah atau faqah ini, nah berarti kita nih model kayak mutabaah pintangan situ. Artinya kita tadi dirasakan rasa sebagaimana bebuhan wali, bebuhan para nabi merasakan juga kayak itu. Nah, jadi prinsip hidup kita itu nah, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang, ibtalah, maka Allah menjulungi, guru bahari mengartikan maluruk bala ke dalam hidupnya. Nah, maluruk bala ke dalam hidupnya. Bila Allah tuh sudah hendak mangkat orang tuh jadi wali, bala itu beluruk. Nah, supaya apa bala itu? Bala ini bala dunia. Supaya apa? Supaya kita lawan dunia ini kada lagi mencintai. Ada aja dunia tapi kita kada mencintai lagi. Kenapa? Pahit. Bapak kita mencintai dunia, pahit. Dan pahitnya dunia itu dibuktikan Tuhan. Dibuktikan Tuhan sudah. Ternyata kita masih mencintai dunia. Tuhan sudah membukakan pahitnya dunia. Nah kayak ini kita masih mencintai dunia, misalnya kan pintaran. Nah, orang-orang wali Allah Ta'ala sadar bahwa yang patut dicintai hanya Allah. Nah, kada patut kita mencintai dunia. Tak masuk dunia nang apa? Anak, bini, tak masuk dunia itu. Jangan sampai kita gara-gara anak misalnya, gara-gara anak akhirnya kita sampai lupa lawan aturan Allah Ta'ala. Gara-gara bini lupa lawan aturan Tuhan. Tak salah nang kayak ini. Itu disebut mencintai dunia lalu melupakan aturan Allah. Nah, gara-gara cinta lawan bini misal, wani durhaka lawan kuitan, gara-gara kasasayangan lawan anak, wani meninggalkan kewajiban 5 waktu misalnya, berusaha nih hendak supaya nyaman anak buah nih, wani meninggalkan 5 waktu. Sayang bener lawan bini, apa ujar bini, akhirnya kuitan kada tahargui lagi. Ini salah juga nang kayak ini. Nah, maka hidup kita kada berberkat. Kada berberkat. Apabila seorang suami lebih mengutamakan istrinya daripada mengutamakan mama atau abahnya yang sudah tua, maka anak itu termasuk durhaka ngarannya. Kada boleh kita mengutamakan atau menyepelekan atau menomorduakan abah mama kita apabila kita seorang suami.
Penting nih di akhir zaman diketahui benar. Penting benar nang kayak ini supaya kita jangan sampai tak salah. Nah ini nih anak nang kayak itu juga hati-hati, anak nih ujian, bini itu ujian. Jangan sampai gara-gara anak berusaha siang malam wani manggilkan 5 waktu, wani kadang mau menuntut ilmu lagi gara-gara anaknya tak salah nang kayak itu. Gara-gara putri Indonesia wani mencelingi kuitan, apalagi ini putri Indonesia kada juga diandak di palatar seminggu itu kada hilang, andak seminggu di palatar kada hilang, yaitu gara-gara si dia kuitan dicelingi. Nah lain kalaunya istri wajib berbakti kepada suami. Penting nih kita tahu nih, tanyaring suara pada laki hajan itu sudah durhaka lawan laki. Nyaring aja tuh nih hari-hari bakuriak. Kasihan laki kayu siput di pais. Yang asalnya laki itu semangat maka sudah minum jamu tuh pian tuh hintalo ayam 3 biji sudah. Yang kamariannya tuh anak bulik malam Jumat bang. Betakun lawan yang tukang jamu nih malam ini malam Jumat tuh kalau ya tukang jamu anu akan yang paling extra XXL diuji anu akan oleh yang tukang jamu no luar biasa. Sepanjang jalan tuh cugat ya terus pian. Anak bulik ke rumah nih. Sampai ke rumah yang bini bakuriak. Lambatnya bang aja boleh ya. Nah. Macam diciling pulang mata. Takajut-kajut yang lagi. Yang asalnya cugat pian lama. Nah. Sedih hati laki nang ini ke bini kok. Karena hati sedih yang di bawah umpat berbelasungkawa. Nah, lalu lama yang di bawah ini. Maka malam Jumat malam yang berduka, durhaka naranya istri atau lawan laki nang kayak itu. Kasihan laki. Nyak kayak itu pian bilanya hati ini sakit berpikiran, kenapa kan yang di bawah tuh kasapnya juga. Umpat juga kayak ada satu link itu nah ada. Kan kayak itu anunya, itu sudah tercoba tuh pian ya kalau. Bini mendukung laki untuk berbakti lawan abah mamanya. Amun hendak berisi anak soleh solihah. Apabila bini kita sudah durhaka lawan abah mama, baik abah mamanya apalagi abah mama kita, itu sudah kada bagus dijadikan bini. Maka dibimbing bini kita supaya mau berbakti. Sebab kuitan itu 3. Kuitan itu 3 yang melahirkan mintuha lawan paguruan, itu kuitan 3 itu. Kita sebagai laki pun wajib juga berbakti kepada 3 golongan kuitan ini. Bini pun nang kayak itu juga. Jadi mun hendak anak tuh kalau kita kena baik, soleh, solihah. Nah kita abah mamanya nih dulu buktiakan berbakti kita lo abah kuitan kita dulu. Maka anak kita tuh bagus saja kena akhirnya. Senakal-nakalnya bagus ujung-ujungnya. Karena tuh janji Allah sudah. Nah lalu sambungannya pulang. Terbalik nah. Faya man yughrikhu nafsahu bisyahawati wal ma'asi. Wahai orang yang menghabiskan dirinya, nafsunya, hidupnya, atau yang menggunakan hidupnya, yang menenggelamkan nafsunya bisyahawati wal ma'asi. Jadi 24 jam tuh mulai bangun guring sampai guring gawiannya tuh yang berurusan lawan syahwat dan maksiat.
Maka orang nang kaya itu laitaka a'taitaha dzalika fil mubahati. Nah, maka gawian yang kita tadi banyak haramnya itu sulit dirubah. Sulit dirubah, merubah kepada pekerjaan yang mubah sekalipun, apalagi hendak beribadah. Kita nih ada gawian haram. Nah, maka biasanya apalagi gawian haram nih tak sampai ke pemakan yang haram, maka sulit itu merubah kegawian ibadah aja ngalih. Apa merubah kegawian yang sifatnya mubah aja ngalih, apalagi kaurusan ibadah. Jadi sesuatu laita itu sesuatu yang kada mungkin. Jadi ada orang beranggapan kita aja apa nih banyak-banyak aja dulu beisi harta, sugih-sugih dulu kita, karena bila sudah sugih nyaman bersedekah. Nah itu prinsip yang salah nih tuh. Harusnya teliti dulu bujur-bujur, ini usahanya halalkah haramkah dulu. Sebab bila yang hasil dari yang haram, yang kada bagus, itu kada ada manfaatnya juga. Kita sedekahkan, Allah malaknat. Menyumbang ke masjid duit karena buntut, karena laknat Allah Ta'ala naham. Bersedekah kayak yatim piatu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lalu seandainya gawiannya tadi pun yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah digawinya kada diterima oleh Allah. Nah, maka seluruh pekerjaannya itu jadi kada bernilai, jadi mudah kayak mubah, kada bernilai lagi. Pahala kada, apa kada, kesamaan kayak makan minum lagi. Sembahyang nang kayak hukum makan minum, pahala kada, berdosa kada. Bersedekah nang kayak hukumnya makan minum, pahala kada, berdosa kada. Nah, ini orang yang menghabiskan nafsunya hanya dengan syahwat dan kemaksiatan. Faman amalathu biddanaya, maka seseorang yang yaitu nafsu, amalathu biddanaya, nafsu ini mempergauli Allah Ta'ala biddanaya dengan kehinaan-kehinaan. Hu Allah Ta'ala lah. Jadi nafsu kita nih bergaul lawan Allah Ta'ala itu bila dasarnya nafsu itu sama artinya kita bergaul dengan Allah dengan cara yang hina, biddanaya, dengan cara yang hina. Bah kita beribadah misal, walaupun ibadah juga, apalagi nafsu ini cenderung bermaksiat. Seandainya beribadah juga, yaitu hina yang di dalam niatnya itu. Jadi orang yang nafsu yang jadi imamnya, bila inya beribadah, maka seperti mempergauli Allah Ta'ala dengan kehinaan-kehinaan, kerendahan-kerendahan. Dilihatin niat di hatinya, oh ya Tuhan, hina benar orang ini, anggap aku melecehkan benar lawan aku. Orang yang nafsu jadi imamnya bila beribadah berarti kan bergaul dengan Allah nih, tapi biddanaya dengan kehinaan-kehinaan. Napa yang hina tuh niatnya hina benar. Misal kayak ini contohnya lah. Misal orang nih bebinian maka bungas putri Indonesia ya, kalau sugih banyak yang hendak lalakian lawan bebinian itu termasuk pian. Nah, lalu pian badatang nih ya, kalau jadi ditakoni kenapa alasan badatang, macam-macamnya alasan, diantaranya ulun cinta benar lawan pian, melihat bayangan pian aja ulun kada kawa guring. Nah, cinta benar pokoknya bila pian kada jadi bini ulun kada sanggup hidup di dunia ini, maka yang terbaik adalah di bawah tanah, ujar. Kan luar biasa benar loh nih. Nah, ini bibiniannya kada tahu perhatian si lalakian musang berburu domba, kan gitu parunya lah, serigala berburu domba. Cakanya tahu perhatian yang si lalakian yang berucap kayak tadi nih, si bibininya tahu sarik bener. Sakanya diungkai itu sakalinya mau unting hartanya aja.
dan maunting kecantikannya. Ketahuan dijulungi alat pendeteksi hati nih, si binian tadi nih, di teropongnya udah serbujur. Tulisan yang di hati si lelakiannya nih, maunting kasugihan dan kecantikan si biniannya. Kada bujur-bujur cinta aja yang bini lawan aku ini. Seandainya inya tadi melihat aku dalam keadaan miskin, kada banyak besi harta, apalagi aku ini dalam keadaan rupa kada bungas, kira-kira asa jauh benar aku berdatang. Berarti inya kada bujur mencintai aku. Inya datang ke sini membawa kehinaan hatinya. Nah, sama kita lawan Allah. Kita beribadah jangan-jangan membawa kehinaan hati di hadapan Allah. Apa itu? Beribadah membaca ini, membaca itu, sembahyang ini, sembahyang itu. Niat tujuannya hendak sugih, hendak nyaman, menyamani nafsu, macam-macam. Ini artinya mempergauli Allah Ta'ala bidanaya dengan kehinaan-kehinaan. Nah, bibinian tadi kada tahu, Allah tahu bahwa kita berhadap lawan sidin dalam keadaan hati yang rigat, yang kotor. Nah, paham lah. Ini kata-kata ini harus kada dicontohkan bisa kada paham. Itu maksudnya wa amalatska. Paman amalatska bidanaya. Nah, sedangkan wa amalaka, sedangkan Allah mempergauli engkau bil minani, dengan segala macam nikmat-nikmat selama ini yang Allah julungi lawan kita. Allah nih mempergauli kita dengan cara menolongi terus. Sidin kawa akan kita berhinak, sidin kawa akan kita duduk, kawa berabah, kawa berdiri, kawa berjalan. Itu cara mempergauli Allah Ta'ala lawan kita. Bil minan, dengan memberikan nikmat-nikmat. Ada kita cara mempergauli ke Allah Ta'ala dengan kekotoran hati. Kaifa la tuhibbuh, bagaimana engkau tidak mencintai Allah padahal Allah tuh tahu keadaan kotornya hati kita, tetapi Allah mempergauli kita dengan nikmat-nikmatnya. Kaifa la tuhibbuh, bagaimana mungkin engkau kada mencintai Allah mengka luar biasa nangka itu. Nah, maka Allah ini pian satar, sangat menutupi aib kekotoran hati kita. Ada suah kita imbah sembahyang tuh timbul ada tulisan nih orangnya ria aja tulisan di belakang, ada suah Tuhan mau ungkai, padahal kita nih datunya ria. Ada suah Tuhan tuh mau ungkai, padahal Allah tahu tuh kita tuh ria, yang kita pahirian Allah tahu juga. Ada satu suah Allah mau ungkai, malah Allah tutupi dengan nikmat-nikmatnya. Nah, kita nih imbah dalam keadaan beribadah ria, ada bagus loh nih, Tuhan tahu, ditutupi Tuhan pulang dengan dimuliakan pulang kita nih oleh Allah Ta'ala. Banyak orang menghormati kita, nanti tutupan Allah Ta'ala tuh, padahal cakanya Allah maungkai kada ada hadapan orang akan menghormati kita. Nah, ini yang disebut Allah mempergauli kita dengan memberi nikmat-nikmatnya, sedangkan kita bergaul dengan Allah dengan kekotoran hati. Tapi Allah menutupi. Kaifa la tuhibbuh, bagaimana mungkin engkau tidak mencintai Allah sudah tahu nang kaya itu. Contohnya, seandainya Allah kayak manusia, nang kaya bibinian tadi, yang putri Indonesia yang bungas cantik jelita yang banyak harta tadi nih. Sakanya sidin inya nih tahu bahwa kita maunting hartanya, maunting kecantikannya aja, maunting hartanya aja nih. Kira-kira hakun lainnya kita berdatang dari mana hakun lu dahinya naham bernyawan ini aja kata-kata basi. Nah, manusia nang kayak itu Allah nih tahu benar, tetap sidin julungi nikmat, pikirkan halus-halus. Kadakah kita kada jatuh cinta lawan Tuhan harusnya tuh. Manusia kada kawa dibunguli cukup sekali aja manusia membunguli aku seumuran kau ingatakan itu manusia sekali aja aku didustai, pantang berikutnya aku membantu, ujar manusia ya kada. Nah, itu aja berciri bener aja pendusta orangnya aja, aduh depan kudu beri duit lagi aja. Nah, itu manusia. Allah Ta'ala hari-hari melihat kekotoran hati kita ini, tatap jasidin menolongi bahinak,
menolongi bejalan. Padahal kita hendak bejalan kada pernah pada jualan Tuhan, tang langsung otomatis ditolongi. Padahal mungkin hal tahulah proseduralnya itu ketat sebenarnya. Kita nih hendak dapat bantuan dari wali kota, nulis proposal dulu. Harusnya ini Allah Ta'ala rajanya segala raja, harusnya nulis proposal dulu ke Allah Ta'ala. Ya Allah, hari ini hendak berduduk 10 kali dalam 24 jam. Hendak berabah 5 kali, tulis proposal dulu. Kayak itu harusnya. Tapi Allah Ta'ala itu kada kaya itu Rahman Rahim. Kada perlu kita meminta, otomatis diberi. Cukup begeritik aja langsung dikabulkan. Pian hendak melihat lampu itu coba aja langsung kabul tuh. Cepatnya Allah mengabulkan. Nah, ini yang disebut Rahman Rahim Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'in. Tapi kita tuh kadang menggandang itu yang kita pikirkan yang kada ada. Makanya bila kita memikirkan yang kada ada, bisa kupur nikmat. Yang ada aja dipikirkan. Yang disyukuri itu yang ada aja. Yang Tuhan banyak sudah memberi nikmat. Jangan memikirkan yang kada ada. Tuhan memberi hari ini seberapa? 1 miliar misal. Banyak bener itu. Nah, memberi saini aja alhamdulillah. Nah, itu. Jangan mahayal Tuhan memberi 1 juta, kada usah dulu. Kada usah, syukuri yang ada aja. Nah, syukur kita alhamdulillah dijadikan dalam keadaan beribadah, syukur. Betul pulang dijadikan Allah dalam keadaan hati yang ikhlas, alhamdulillah. Dalam keadaan sabar, alhamdulillah. Dalam keadaan ridha, alhamdulillah. Itu yang disyukuri. Nah, jangan memikirkan yang kada ada. Prinsipnya, kaidahnya, bila kita memikirkan yang kada ada tersyukuri dengan yang ada. Nah, ya kalau napa yang ada kebaikan Allah yang ada nampak benar, kenapa kada disyukuri? Nah, imbah nintu pulang man amalaka bil kiram, Allah lah yang mempergauli engkau dengan kemurahan-kemurahannya. Wa amalathu bil lu'mi, sedangkan nafsu kita ini mempergauli Allah Ta'ala dengan celaan-celaan. Nah, Allah Ta'ala mempergauli kita dengan kemurahan-kemurahannya. Ada kita ini dengan celaan-celaan. Maniwas lah, mamahapak lah, macam-macamnya kata-kata kita nih. Bila kurang mah kurangnya, bila sedikit mah sedikitnya, bila kada cocok mah itulah aja. Kan kata-kata kita ini selalu kada bagus. Padahal kita ini sebenarnya dalam ilmu hakikat bergaul itu hanya dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Nah, tetapi walaupun kita tadi selalu mencela, Allah tetap bermurah jadi kita sangat bermurah Allah Ta'ala bil kiram, dengan menjulungi kemurahan-kemurahannya. Nah, kaifa la tuhibbu, 2 kali Ibnu Athaillah Sekandari mempertanyakan pertanyaan sindiran. Kaifa la tuhibbu, bagaimana mungkin engkau tidak mencintai Allah? Ya kalau jadilah sebuting aja nah yang di awak kita ini yang larang benar harganya, kada kawa kita menukari andak je duit lah hibak sabumian nih duit sampai ke langit duit soalnya yang melihat kita kan soal kok. Anggaplah duit itu mulai dari bumi sampai ke langit hibak, kada muat bilangin pertama sampai ke langit ke-7. Duit ini hibak sampai ke aras pulang, duit itu dikumpulkan hendak menukari iman. Mun Tuhan kada menjulung kada kawa, kada ada orang berjual. Iman kepada Allah ini larang benar harganya. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahlah kita menukar iman? Kada suah, minta aja kada suah. Allah memberi, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, ini yang patut kita syukuri.
Syukur aku beriman lawan Tuhan. Banyaknya pang orang yang kada beriman Allah Ta'ala. Iman ini penting benar. Nikmat yang azam, yang paling ganal ya kita. Ya beriman lawan Tuhan. Maka iman ini ada yang sempurna, ada setengah sempurna, ada yang kurang, ada yang sangat kurang, ada yang meintil. Asal ada iman, walaupun meintil benar, tatap surga ujung-ujungnya. Han baharaganya iman, baharaganya iman. Sabigi debu iman, ada yang lebih halus lagi debu dari debu lagi nih tuh. Asal ada di hati, masuk surga jiwa ujung-ujungnya, walaupun paling pendudian. Tapi masuk surga jiwa daripada kekal daiman abada. Narani anak daiman abada bisa kekal di neraka sakota. Asal bahasa Arab aja daiman abada aja. Nah, jadi iman yang kita tuh disuruh mensyukuri, syukur alhamdulillah. Apalagi sekalinya kita ini bukan hanya iman diberi, cinta ada diberi lawan Tuhan, takut ada diberi lawan Tuhan. Ya Allah, harap raja ada diberi, Allah yang memberi itu kada mudah-mudah. Sabar ada diberi pulang. Seandainya diungkai pahala sabar, kada sanggup dunia mewadahi. Hanya kata-kata saja yang kawan diungkapkan ditulis. Orang yang sabar bila kainainya di akhirat tasarahinya masuk surga. Kunci surga yang 8 itu dijulung lawan inya. Kunci surga yang 8 dijulung sarah pianai nyatakan jangan tagugur ngalih mu tagugur nih toh. Ambil basalang neraka situ pulang mengiyong malaikat jabaniyah pulang tampilakan mengalih pulang. Maka bila sudah tagugur nih ke bawah nih toh 70.000 tahun hanya sampai ke dasarnya. Ya mana keting lawan kunci surga 8 tadi nah. Jangan hati-hati. Nah, jadi kita nih ampih udah mempermasalahkan kekurangan duit kada usah. Kekurangan bahagia kada usah, di dunia juga itu ada masalah. Yang kita pikirkan jangan-jangan aku ini kekurangan iman, itu yang kita pikirkan. Jangan sampai iman di dada. Rasa malayang. Nah itu jangan sampai nih toh. Nah, pang bini hari-hari tapi di dada aja, maka daripada malayang iman. Nah, apabila kita kurang bujur-bujur, kurang sabar, nah itu yang kita perlu kita risaukan. Kurang syukur perlu kita risaukan. Mun bangsa kurang duit santai aja men, biasa aja. Bahari ulun tak kisah pulang kadosa kinah mengisahkan. Kadosa mengisahkan cuma sekadar kisah aja lah. Nah, kada jadi gin. Nah. Wallahu alam gin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم